Tata ibadah Minggu 21 setelah Trinitatis. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 392 ayat 1 dan 2. Mari sambut Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 701 ayat 1. Padamu ku berjanji. Hukum Tuhan pada minggu ini ialah hukum Taurat pertama sampai keempat.
Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 417 ayat 2-3. Bagimu ada keselamatan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dan darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 755 ayat 1. Kasih setiamu tiada bertara. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yakni dari kitab Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1 dan 2. Aku yakin pada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 dan 2, Jika Aku Ikut Tuhan. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang. Semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut dekat Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhanku andalkan kesan masa baru, aku ikut Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini
tentu ada banyak hal yang patut kita syukuri. Bentuk rasa syukur itu merupakan salah satu cara bagi kita untuk menghargai karya ataupun pemberian Tuhan yang sangat berharga di dalam hidup kita. Hal ini juga sangat jelas kita temui di dalam nas khotbah kita pada hari Minggu ini, di mana Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah karena dari mulanya Allah telah memilih jemaat Tesalonika untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan mereka dan dalam kebenaran yang mereka percayai. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyuarakan kepada jemaat Tesalonika supaya mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus yang telah mereka terima, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa Rasul Paulus menyuarakan kepada jemaat tersebut agar mereka kiranya tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus. Tentu agar mereka tidak mudah goyah imannya. Sekalipun mungkin mereka mengalami kesulitan, penganiayaan, penindasan, dan lain sebagainya. Dan dalam nas ini kita juga bisa melihat dengan jelas bagaimana Rasul Paulus juga memuji jemaat Tesalonika. Karena mereka dapat tetap bertahan, mereka tetap teguh di dalam pengajaran Kristus. Itulah sebabnya sangat penting bagi mereka untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tuhan Yesus haruslah menjadi sentral ataupun pusat kehidupan mereka. Di tengah-tengah banyaknya godaan yang sewaktu-waktu dapat merongrong iman mereka agar mereka menjauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema minggu kita pada hari ini mengatakan berpegang teguh. Hal ini tentu memiliki makna akan adanya keteguhan, ketetapan hati, pendirian, iman dan kesetiaan kepada Allah. Yang tidak akan mungkin lagi mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Yang tidak akan mungkin lagi dipengaruhi oleh keduniawian. Terlebih lagi dalam menjalankan perintah ataupun panggilan Tuhan. Dalam hal ini tentunya kita dapat memetik sebuah hikmah, pembelajaran dan nasihat yang sangat berharga agar kiranya kita tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus dan kepada firman Tuhan yang telah kita terima, yang telah kita pelajari dan yang kita yakini sepenuhnya di dalam perjalanan hidup kita. Di mana kita hendaknya senantiasa setia di dalam melayani Tuhan. Sekalipun mungkin kita akan mengalami begitu banyak hambatan, kesulitan, dan lain sebagainya. Baik itu yang bersumber dari diri kita sendiri maupun dari orang lain yang ada di sekitar kita. Contoh nyata yang bisa kita lihat dan kita rasakan saat ini, di mana ada begitu banyaknya manusia yang susah untuk mendapatkan pekerjaan, yang terkadang tanpa disadari menggoda kita untuk meninggalkan iman kita kepada Allah hanya karena supaya kita bisa tetap bertahan dalam hidup ini. Selain itu juga kita mengalami yang namanya kesulitan untuk mendapatkan izin pembangunan rumah ibadah. Ada juga banyaknya terjadi persoalan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pertemanan sehari-hari dan lain sebagainya, di mana semuanya itu tentu saja bisa membuat kita menjadi lemah tak berdaya. Dalam situasi yang demikianlah dibutuhkan adanya kesatuan hati untuk membenahi hal-hal yang dirasa kurang agar dapat disempurnakan. Kuncinya adalah adanya rasa untuk saling menguatkan
dan saling menopang satu sama lain. Karena itu dapat memberikan kekuatan bagi kita sebagai pengikut Kristus, sekaligus merefleksikan kepercayaan dan kasih Kristus yang sudah tertanam di dalam diri kita kepada saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, ketika Allah memilih kita, tentu hal itu merupakan sebuah keistimewaan tersendiri bagi kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena jabatan, kekayaan yang ada pada diri kita, melainkan dari keberdosaan kitalah Allah berkenan memilih kita. Kita dilayakkan untuk menerima pilihan Tuhan atas diri kita. Kita diangkat dari keberdosaan kita, sehingga kita menjadi kudus di hadapannya. Dan karena kita begitu berharga di hadapan Allah. Allah yang kita percaya adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dari kematian melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sehingga kita dapat berjalan dalam terang dan agar kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, pemilihan Allah atas hidup kita tentu membawa kita kepada sebuah pembaharuan yang berarti dan pengenalan yang begitu baik agar kita menghargai pilihan Tuhan atas diri kita. Sehingga apapun yang terjadi yang kita alami, apakah itu penganiayaan, kegagalan, kita dapat tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai dan menguatkan kita. Asal kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Asal kita tetap berpegang teguh pada ajarannya yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa terhindar dari jeratan iblis serta ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga kita beroleh keselamatan yang daripada Allah. Oleh karena itu kita harus semakin menyadari bahwa pemilihan Allah atas diri kita bermakna. Yang pertama yaitu bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Yang kedua, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala hambatan supaya kita tetap memperoleh kemenangan. Yang ketiga, dan bahwa kita harus tetap menghidupi iman yang ada pada diri kita masing-masing supaya kita tidak mudah goyah dan terpengaruh oleh duniawi ini. Akan tetapi kita tetap berpegang teguh dalam ajaran Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, melainkan kita mengalami pembaharuan. Dengan demikian, kita dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika Allah telah memilih kita, maka kita patut menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Hal ini tentunya dapat kita lakukan dengan cara melakukan hal-hal yang baik, menghargai setiap berkat dan anugerah yang telah kita terima dari Tuhan. Tidak lagi mau berbuat dosa. Tidak mau lagi diperhamba oleh dosa, kejahatan dan lain sebagainya. Intinya, Tuhanlah hendaknya yang menjadi pusat dan sentral hidup kita. Hendaknya kita juga mampu menjalani kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya ketika Tuhan masih mempercayakan waktu yang ada ini bagi kita masing-masing. Karena hanya di dalam Tuhan sajalah kita akan mendapatkan pengharapan yang hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mengalami begitu banyaknya tantangan dalam hidup ini, hendaknya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Banyaknya pengajar-pengajar sesat yang mengajak kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Ada begitu banyak manusia saat ini yang tidak lagi memperdulikan ajaran firman Tuhan. Karena manusia saat ini lebih dengar-dengaran pada apa yang dikatakan oleh dunia ini.
Ada begitu banyak manusia saat ini yang tidak lagi memperdulikan persekutuan dengan Allah dalam hidupnya. Apalagi ketika ia mengalami banyak hambatan, persoalan dalam hidupnya. Ia lebih suka menggantungkan pengharapannya pada dunia. Ia lebih suka mengandalkan pertolongan daripada dunia. Daripada berseru, memohon pertolongan kepada Tuhan. Terkadang tanpa kita sadari, perkembangan zaman ini bisa saja menggiring kita pada sebuah kehancuran apabila kita tidak tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus. Padahal sebenarnya ajaran Kristus adalah sumber pengharapan bagi kita. Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini jika tidak dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Semuanya hanya mungkin terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan semata yang mengasihi dan yang senantiasa memberikan pengharapan yang hidup bagi kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu lagi takut karena Allah telah memilih kita agar kita terlepas dari yang namanya kematian. Oleh karena itu, bersyukurlah saudara-saudaraku yang terkasih. Orang yang telah dipilih Allah hendaknya mampu menunjukkan kualitas hidupnya. Begitu juga dengan kualitas imannya. Dengan kata lain, seluruh hidupnya harus menjadi berkat. Perkataan dan sikapnya ataupun perilakunya haruslah mencerminkan karakter Kristus agar Tuhan senantiasa dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, berpeganglah teguh pada ajaran Kristus. Perbuatlah yang baik karena Kristus yang tetap tinggal diam di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami hingga pada saat minggu hari ini. Kami boleh bersuka cita datang ke bait-Mu yang kudus ini, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah terberkati dengan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini, yang mengajarkan kami agar kami tetap berpegang teguh pada ajaran-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kendati pun kami harus mengalami penganiayaan, kesulitan, dan kesusahan, tapi kami yakin dan percaya penyertaan dan pemeliharaan-Mu selalu ada bagi kami. Itulah yang menguatkan dan memenangkan kami dalam menghadapi segala sesuatunya di dalam Engkau. Bapa yang baik, pada hari Minggu ini kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Kiranya Engkau senantiasa berkenan memberkati segala pekerjaan tangan mereka, supaya mereka Tuhan dapat menghidupi kehidupannya dengan baik dan layak. Dan mereka juga Tuhan boleh merasakan kasih-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga setiap gereja-Mu HKBP yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terlebih lagi Tuhan, para hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, dimanapun mereka berada. Kiranya dengan hikmat, kekuatan, dan pertolongan yang daripada-Mu, mereka dapat melayani dengan sepenuh hati, membawa kesembuhan, membawa kedamaian, kesejukan, dan pembaharuan yang berarti dalam kehidupan gereja-Mu, terlebih lagi kehidupan jemaat-Mu. Agar dengan demikian Tuhan, nama-Mu senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini dan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, jika ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka, memberkati obat yang mereka makan, supaya dengan itu Tuhan mereka boleh pulih kembali, mereka boleh kesembuhan yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga mereka, bersuka cita senantiasa dalam menjalani kehidupannya, terlebih lagi di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terlebih lagi Tuhan terhadap pimpinan bangsa negara kami. Kiranya Engkau senantiasa membantu, menyertai, dan memberkati mereka untuk membawa kedamaian dan kesejukan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Sehingga kami dapat hidup dengan layak, sehingga kami dapat hidup dengan penuh sukacita, menjalani kehidupan kami. Sehingga kami juga dapat berkarya memberikan sesuatu yang berharga demi kemajuan bangsa dan negara kami, seturut dengan kehendak-Mu. Kami memohon ampun ya Tuhan, untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan, agar tidak terhalang akan berkat dan karunia yang masih akan Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1 dan 2. Bersukacita hatiku. Sekaligus mengumpulkan persembahan khusus ke dana pensiun HKBP. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai denganlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Dan Tuhan mengajariku Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan memberkati.